Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Intan Bibi Nuraliza dengan NIM 21034110016, mahasiswi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kali ini aku mau menjelasin banyak tentang transformasi digital. Nah, sebelum mengenal transformasi digital, kita harus mengenal nih apa itu transformasi digital ya. Transformasi digital memiliki arti sebagai pengintegrasian teknologi pada semua area dalam kehidupan. Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi penggunaan teknologi digital untuk mengubah drastis cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Nah, ungkapan tersebut telah menjadi hal yang umum di era digitalisasi. Hal ini karena setiap organisasi terlepas dari ukuran atau industrinya semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi lebih efisien dan memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, contoh dari transformasi digital di dunia ini salah satunya pada bank. Nah, transformasi digital ini mendorong inovasi perbankan dengan memungkinkan kolaborasi dengan startup fintech, memperkenalkan kerangka perbankan terbuka, dan memanfaatkan teknologi baru seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Hal ini mendorong pengembangan produk dan layanan keuangan yang inovatif. Nah, dari sini pasti kita sangat bertanya-tanya, apakah transformasi digital itu sangat perlu? Yes, dan jawabannya sangat diperlukan. Nah, yang pertama, teknologi berkembang secara pesat pastinya merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan bertransaksi. Yang kedua, beragam aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan terjadinya layanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Yang ketiga, produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking ditawarkan oleh para kompetitor bisnis. Yang keempat, generasi milenial ingin agar semua interaksi dan transaksi dilakukan dengan menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya ini adalah revolusi industri. Nah, revolusi industri ini adalah perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin baik untuk tenaga penggerak maupun tenaga pemroses. Nah, revolusi industri ini terjadi pada tahun 1760 sampai 1830 pada abad ke-18 di Inggris dan menjadi titik awal transformasi besar dalam cara produksi. Nah, pada transformasi pertama yang juga dikenal sebagai revolusi industri 1.0 terjadi perubahan besar dalam sektor pertanian, manufaktur, pertambangan, transformasi, dan teknologi. Perubahan ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada abad ke-18 oleh James Watt yang memungkinkan penggunaan tenaga mekanis untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Hal tersebut memberikan peningkatan luar biasa dalam produktivitas dan efisiensi. Pada awal abad ke-20 terjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai oleh kemajuan besar dalam pengembangan mesin-mesin. Di periode ini, peralihan tenaga otot sudah mulai berkurang dan penggunaan mesin uap mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Karena itu, kemajuan pada abad ini ditandai dengan penemuan pembangkit tenaga listrik, telepon, mobil, dan pesawat terbang. Nah, revolusi industri 3.0 merupakan tahap lanjutan dari perubahan yang ditandai oleh penggabungan teknologi digital dan mesin penggerak seperti komputer dan robot. Kemajuan teknologi seperti komputer, internet, dan sistem informasi memainkan peran kunci dalam perubahan ini. Revolusi industri 4.0 merupakan tahap perkembangan perubahan besar-besaran yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di era ini terjadi ledakan besar di bidang teknologi yang semakin mengubah cara manusia hidup maupun bekerja. Istilah tersebut pertama kali digaungkan oleh pemerintah Jerman di Hannover Fair pada April 2011.
Nah, disrupsi merupakan inovasi atau cara-cara baru yang menggantikan cara-cara lama. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan disrupsi sebagai hal tercabut dari akarnya. Istilah disrupsi merujuk pada perubahan besar dalam industri, pasar, atau modal bisnis secara signifikan dan mendalam akibat munculnya inovasi, penggunaan teknologi baru, atau perubahan paradigma. Adapun faktor-faktor dari disrupsi, yang pertama ada faktor teknologi, yang kedua ada faktor persaingan global, yang ketiga ada perubahan permintaan pasar, yang keempat ada regulasi dan kebijakan, dan terakhir ada perubahan sosial budaya. Nah, berikut merupakan contoh-contoh disrupsi bisnis yang tumbang dan tergantikan dengan bisnis lainnya. Oke, selanjutnya adalah perbedaan dari e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis merupakan wadah yang digunakan oleh penjual maupun pembeli yang dapat bertransaksi online secara daring tanpa harus bertatap muka. E-bisnis mempunyai skop atau cakupan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce. Di antaranya SDM, modal, segala proses pemasaran jasa dan produk, serta resiko yang mungkin timbul setelah pembelian barang maupun jasa. Dan lingkup e-bisnis sendiri mempunyai peran edukasi kepada pelanggan sendiri sehingga mengetahui nilai guna sebuah produk maupun jasa dari sebuah transaksi online. Sedangkan e-commerce adalah wadah yang digunakan oleh penjual maupun pembeli yang dapat bertransaksi online secara daring tanpa harus bertatap muka. E-commerce sendiri hanya berkutat di seputar proses jual beli produk atau jasa melalui media situs, website, atau aplikasi pada smartphone. Dan e-commerce sendiri ruang lingkupnya hanya sebatas media transaksi jual beli secara online saja. Apa sih contohnya dari e-bisnis dan e-commerce? Nah, e-bisnis itu contohnya ada pun yang pertama ada email marketing, yang kedua ada sistem online untuk internal perusahaan, yang ketiga ada sistem manajemen konten, dan ada pun sistem online manajemen SDM. Nah, e-commerce itu contohnya yang pertama ada Tokopedia, yang kedua ada Shopee, yang ketiga ada Lazada, dan keempat ada Traveloka. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Nah, adapun unsur pembentuk IoT, yang pertama ada AI, yang kedua ada sensor, dan yang ketiga ada jaringan. IoT memiliki berbagai banyak manfaat, dan yang terangkum di sini ada pun yang pertama pada bidang pertanian, yang kedua ada transportasi, yang ketiga ada lingkungan, yang keempat ada otomatisasi rumah, dan terakhir ada bidang kesehatan. Apa sih bahasa pemrograman itu? Bahasa pemrograman merupakan sistem komunikasi antara manusia dan mesin yang digunakan untuk menginstruksikan komputer dalam melakukan tugas tertentu dengan fungsi mencakup pengembangan perangkat lunak, pembuatan aplikasi, pengaturan sistem, dan otomatisasi proses. Nah, berikut merupakan contoh bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java, yang kedua ada Python, dan yang ketiga ada JavaScript. Berikut merupakan persebaran mangrove menggunakan citra satelit Sentinel-2A di daerah Bali, di mana dapat diketahui persebaran mangrove ditandai dengan warna merah yang ada di dalam peta. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.